Nama Joko Susanto mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian masyarakat Indonesia. Pria kelahiran tanggal 9 Februari tahun 1950 ini terlahir dengan nama Akwi. Joko kecil lahir di tengah keluarga sederhana yang selalu bekerja keras demi berjuang melanjutkan hidup. Sejak masa balita, Joko sudah akrab dengan hal-hal berbau kerja keras di rumahnya dari pagi hingga larut malam. Walaupun bisa meningkatkan risiko frustasi, nyatanya hal tersebut malah membuat Joko tumbuh menjadi anak yang mandiri, disiplin dan menjadi pekerja keras. Di usianya yang menginjak 17 tahun, Joko sudah mendapat kepercayaan dari orang tuanya untuk mengelola kios sederhana milik keluarga di kawasan Pasar Arjuna, Jakarta. Kios yang bernama Sumber Bahagia itu awalnya hanya menjual beragam bahan makanan. Namun rupanya insting bisnis Joko mulai terpanggil dan ia ingin menjajakan rokok di kios tersebut. Insting bisnis Joko rupanya menunjukkan tanda-tanda gemilang. Setelah menjual rokok, perlahan-lahan kios Sumber Bahagia mulai memiliki banyak pelanggan berupa pedagang grosir maupun pembeli eceran. Kesuksesan Joko mengelola kios sederhana rupanya menarik Putra Sampurna, sang pemilik perusahaan rokok tembakau dan cengkeh terbesar di Indonesia. Bersama dengan Putra Sampurna, Joko kemudian menjalin kerjasama dan membuka 15 kios di daerah Jakarta. Bermula dari rokok, dari kesuksesan membuka kios tersebut, Putra dan Joko kemudian sepakat untuk membuka sebuah supermarket yang diberi nama Alfa Toko Gudang Rabat. Nama tersebut kemudian disederhanakan di tahun 1994 menjadi Alfa Minimart. Namun rupanya kerjasama yang terjalin selama puluhan tahun tersebut harus berakhir di tahun 2005, ketika Putra Sampurna memutuskan untuk menjual perusahaan Sampurna beserta seluruh saham dan anak perusahaannya kepada Philip Morris International. Aset yang dijual tersebut juga termasuk 70% saham Alfa Minimart yang sudah lama dikelola bersama Joko. Philip Morris International rupanya tak tertarik dengan bisnis retail tersebut sehingga akhirnya mereka menjual saham Alfa Minimart pada Joko dan investor ekuitas swasta bernama Northstar. Seiring makin majunya bisnis minimarketnya, di tahun 2013 Joko bahkan membeli saham Northstar dan memiliki 65% saham di perusahaan tersebut. Kesuksesan Alfamart. Setelah 2 tahun menyudahi kerjasama dengan Putra Sampurna, Joko membentuk Alfa Midi di bawah naungan PT Midimart Utama. Meskipun upaya diferensiasi branding ini berhasil, namun kala itu Joko juga harus merelakan Alfa Supermarket dijual pada pihak Carrefour. Akhirnya kejadian tersebut membuat Joko lebih fokus terhadap perkembangan bisnis retail minimarket di bawah naungan brand Alfamart dan Alfa Midi. Keinginan Joko untuk fokus di bidang retail minimarket membuahkan sukses besar. Bahkan Joko juga berhasil membuat jalinan kerjasama antara Alfa Midi dan Lawson, salah satu waralaba convenience store yang berasal dari Jepang. Banyak sekali kesuksesan yang sudah diraih Alfamart di bidang bisnis retail. Pada tahun 2012, Alfamart memperoleh penghargaan top brand dan yang diselenggarakan oleh lembaga riset Frontier Consulting Group. Sementara itu di tahun yang sama, Alfamart juga berhasil memperoleh penghargaan dari ajang Indonesia Best Brand Award untuk kategori minimarket terbaik. Beragam penghargaan dan kesuksesan tersebut membawa Alfamart menjelma menjadi kerajaan bisnis yang kuat dengan 3.000 gerai tagar waralaba hingga tahun 2009. Seluruh kesuksesan yang sudah diraih Joko Susanto membawanya menempati posisi ke-27 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes tahun 2014. Kekayaan tentu tak selalu jadi nomor satu, karena insting bisnis dan kerja keraslah yang akan membuahkan hasil yang besar. Teladani sikap kerja keras dan jeli melihat peluang bisnis dari seorang Joko Susanto. Itulah tadi sedikit cerita inspiratif kesuksesan dari seorang Joko Susanto. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di kolom komentar channel Tajam Story untuk video selanjutnya. Agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua.